Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan, siapa itu Wu Jiang juga meletakkan buku itu di tangannya dan pergi untuk membuka pintu. Jiang Yuan. Wu Jiang berseru dengan suara menggelegar saat melihat sosok di tangan Xiao Yan. Paman Wu, ayo masuk dan bicara. Ada banyak orang di sini. Xiao Yan juga berkata. Ketika Paman Wu melihat sosok di tubuh Xiao Yan, pupil matanya mengecil, dan matanya sedikit kusam. Cepat masuk. Wu Jiang juga buru-buru berkata, membiarkan Xiao Yan dan Mu Feng masuk dan menjulurkan kepala untuk melihat keluar, lalu membanting pintu hingga tertutup. Apa yang terjadi? Wu Jiang berkata dengan suara yang dalam tepat setelah menutup pintu. Sejujurnya, Paman Si seperti ini. Kami sedang beristirahat di kamar kami tadi malam, dan kami akan berbaring. Kemudian, ketika mata menjadi gelap, kami muncul di ruang hitam. Xiao Yan juga melihat bahwa Mu Feng sedikit lemah, dan berkata, bagaimana mungkin? Wu Jiang juga terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun ini bukan situs mereka, dan situs itu dipinjam, tempat tinggal para pendatang baru ini juga telah diperiksa olehnya, dan tidak akan ada masalah sebelum mereka pindah. Jika itu benar-benar yang dikatakan Ru Xiao Yan, maka masalahnya di sini besar. Xiao Yan, lanjutkan. Wu Jiang juga melanjutkan. Lalu ketika aku akan beristirahat di kamarku tadi malam, aku pergi ke lorong gelap misterius itu segera setelah hari mulai gelap. Ketika saya pertama kali pergi ke lorong itu, saya merasa sedikit lemah dan lemah di tubuh saya, dan saya sepertinya sangat ingin tidur, tetapi untungnya perasaan itu ditekan oleh usaha saya, jadi saya tidak dikalahkan oleh musuh. Lalu ada beberapa sosok menakutkan yang mengumpulkan orang-orang kami yang koma, seolah-olah merencanakan sesuatu yang besar. Dan lorong itu membentang ke segala arah, dan ada banyak jalan. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan tersesat. Yang paling penting adalah ada kolam dingin yang tidak mencolok di lorong itu. Kolam dingin itu tampaknya menyegel beberapa makhluk kuat. Mu Feng dan aku juga menyerang, tapi kami dikejutkan oleh makhluk kuat di dalamnya, dan kami lolos dengan keberuntungan. Keluarlah. Xiao Yan juga mengungkapkan semuanya satu persatu, lagi pula, ini tentang keselamatan ratusan orang, jadi tidak ada ruang untuk ceroboh. Dan pria di atasnya adalah orang yang kami temui dalam perjalanan untuk melarikan diri. Suara Xiao Yan berkata perlahan, tetapi itu menghantam hati Wu Jiang seperti guntur raksasa. Setelah dia selesai berbicara, dia meletakkan orang itu di atasnya, dan Wu Jiang juga bergegas untuk membantunya. Sulit untuk menghadapi ki hantu yang masuk ke dalam tubuh. Wu Jiang, yang juga seorang petarung besar, perlahan-lahan memeriksa tubuh Jiang Yuan, dan kemudian menatap ki hitam di tubuh Jiang Yuan dengan kejam. Itu benar-benar kelalaianku kali ini, aku tidak menyangka akan menyebabkan masalah sebesar itu. Mendengar ini, Wu Jiang juga menghela nafas. Paman Wu, sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan dirimu sendiri, prioritas utama adalah menyelamatkan para pendatang baru yang koma di lorong, jika tidak, segalanya akan berubah nanti. Dan sepertinya aku merasa aura makhluk-makhluk di lorong itu menakutkan dan menakutkan. Mereka bukan manusia, tapi hantu di dunia hantu. Mereka mengambil begitu banyak orang secara diam-diam, jadi itu pasti ada hubungannya dengan hal-hal di kolam yang dingin. Mu Feng juga berkata dengan tidak sabar. Di mana pintu masuk tempat kamu melarikan diri? Bawa aku untuk melihat. Wu Jiang juga berkata dengan waspada. Tidak ada yang tahu pentingnya masalah ini lebih baik darinya. Meskipun masalah ini telah berakhir, setidaknya masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, mereka bertiga berangkat menuju jalan setapak. Ini aneh. Kami baru saja keluar dari sini, mengapa tidak ada jalan keluar sekarang? Mu Feng juga yang pertama berbicara, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah kamu yakin ada di sini? Wu Jiang juga bertanya sedikit dengan cemberut. Memang di sini, tapi aku tidak tahu bagaimana pintu keluarnya menghilang. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat ini. Mereka berdua jelas keluar dari sini sebelumnya,
bagaimana mungkin pintu keluarnya menghilang tanpa alasan? Aku akan mencobanya." Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia juga membaca formulanya. Qiankun Wuji, gosip yin dan yang, mata Dharma, buka. Setelah berbicara, di dahi Mu Feng, di antara matanya, sebuah mata yang menjulang perlahan muncul. Pada saat Mu Feng membaca mantra, Wu Jiang ingin mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tetapi dia mengambilnya kembali ketika dia mengatakannya. Dia juga ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Adapun hal-hal lain, seorang anak berusia 10 tahun dengan suara seperti susu juga bermain di jalan ini setiap hari. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah jalan yang akhirnya kita bangun. Apakah kamu mencoba meledakkannya? Suara susu anak itu juga muncul di telinga beberapa orang. Kemudian anak itu berlari dengan marah, menunjuk jari ke Xiao Yan dan mereka bertiga. Aku sudah memberitahu ibuku sebelumnya untuk tidak meminjam wilayahmu di sini, tetapi ibuku tidak mendengarkan. Kamu lebih baik sekarang. Kamu menempati wilayah kami dan tidak membicarakan ini dan itu. Setelah berbicara, dia melihat pada mereka bertiga dengan kejam. Kami baru saja lewat di sini, tidak ada niat jahat, ayo pergi. Wu Jiang juga mengedipkan mata pada Xiao Yan dan berkata, aku akan memberitahu ibuku ketika kamu datang lagi. Anak itu juga berkata tanpa henti. Ketiga Xiao Yan juga meninggalkan jejak dan berjalan menuju kediaman Wu Jiang. Bagaimana Mu Feng? Wu Jiang juga bertanya. Paman, ini sangat aneh, bahkan jika saya membuka mata untuk melihat, tidak ada masalah dengan pintu keluar tempat Xiao Yan dan saya keluar, seolah-olah awalnya ada tumpukan tanah, dan tidak ada jalan keluar. Mu Feng juga berkata dengan curiga. Teknik gosip yin dan yang tidak pernah muncul seperti ini, jadi itu hanya bisa berarti bahwa jalan keluar mereka telah menghilang begitu saja. Bagaimana ini mungkin, Paman Wu? Apa yang terjadi dengan anak itu? Xiao Yan juga melihat bahwa Paman Wu sangat sopan kepada anak itu. Yah, anak itu adalah putra penguasa tempat ini, jadi, masalah ini harus didiskusikan dalam jangka panjang. Ayo turun, talenta kelas 5 juga keluar hari ini, kamu pergi dan lihatlah, bagaimanapun juga, seleksi akan dimulai besok. Kamu hanya memberikan permainan penuh untuk kekuatanmu dan berpartisipasi dalam pemilihan. Kami akan menangani masalah ini. Penghargaan untuk uji coba ini juga cukup kaya. Wu Jiang juga berkata. Mereka berdua juga pergi setelah mendengar itu. Bagaimana Jiang Yuan bisa menderita hantu yang begitu berat? Dan bagaimana jalan keluar dari lorong itu bisa menghilang begitu saja? Mungkinkah Xiao Yan dan yang lainnya mengatakan bahwa hantu di kolam yang dingin adalah? Setelah berbicara, Wu Jiang mengeluarkan sebuah surat, menulis beberapa goresan, dan menghancurkan ruang dan terbang masuk. Di depan aula yang megah, seorang pria berjubah merah sedang duduk santai sambil menyeruput teh dan anggur, ketika dia tiba-tiba melihat kekosongan bergetar hebat. Dengan lambaian tangannya, amplop itu dibuka, dan beberapa pengetikan yang mencolok muncul di depan pria berjubah merah itu. Nama gunung ini adalah Hongshan, dan aneh untuk mengatakan bahwa warna tanah di pegunungan biasa sebagian besar berwarna coklat atau hitam, tetapi tanah gunung ini sebenarnya berwarna merah semua, dan secara mengejutkan berwarna merah, seperti merah tua seperti manusia. Darah memiliki nama ini. Hongshan adalah pegunungan kecil yang terletak di pinggiran Xuantianshan. Meskipun tidak diragukan lagi tidak signifikan dibandingkan dengan pegunungan asli di Xuanshantian, lokasi Hongshan lebih unggul. Ini adalah tempat terbaik, jadi sekte di Xuantianshan dan Hongshan-nya setuju untuk meluangkan waktu setiap tahun, menggunakan Hongshan sebagai benteng untuk menarik orang baru, dan sebagai imbalannya, Xuanshantian juga akan memberikan sekte di Hongshan memiliki beberapa sumber daya budidaya yang tidak lemah. Di dalam Hongshan, ada sekte kuat bernama Honggu. Orang biasa tidak tahu mengapa mereka menyebutnya demikian, tetapi lembah merah ini juga merupakan sekte yang kuat di pinggiran Xuanshan. Meskipun rajanya hanya seorang wanita, kultivasinya sangat kuat sehingga memiliki kekuatan 6, kaisar petarung bintang tinggi. Jadi bahkan jika banyak orang mendambakan pegunungan ini,
mereka harus menyerah di bawah paksaan Kaisar Dou Bintang 6, jadi Lembah Merah telah damai selama beberapa tahun. Di Gunung Merah banyak terdapat bangunan di Langya, dan tidak ada bangunan yang sederhana dan jelek, sebagian besar adalah beberapa bangunan yang unik dan mewah, juga membutuhkan dana yang cukup untuk menunjukkan bahwa warisan Lembah Merah ini adalah tidak lemah.